Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimin kal bunya asyaduhu ba'dhum 'ala ba'd. Artinya sesungguhnya kaum muslimin di antara satu dengan yang satunya bagaikan satu tubuh. Apabila sakit yang satu, maka sakitlah yang lainnya. Ini adalah sabda Rasulullah. Al-hadis. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lisan, tapi kita lakukan dengan amaliyah perbuatan kita dalam kita bertakarub mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan amal ibadah, berbuat baik, melaksanakan amal ibadah yang telah ditetapkan, yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnahnya ini, yang senantiasa kita ikuti, yang senantiasa kita pegang teguh. Karena sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada tamaksatun bikum kitaballahi wa sunnat Rasulullah. Telah aku tinggalkan dua perkara untuk umatku yang tak akan lekang oleh panas dan yang tak akan lapuk oleh hujan. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hal inilah kita akan menjadi hamba yang betul-betul beriman, hamba yang betul-betul berada jalan yang lurus. Jika kita tidak mengikutinya, jika kita meninggalkannya, jika kita tidak mau mengikutinya atau lari dari kedua ini, maka jalan kita tidaklah lurus lagi, alias menjadi orang-orang yang mungkin sesat, ya. Jadi orang-orang yang sesat. Untuk kita tidak mau menjadi orang-orang yang sesat. Kita ingin menjadi orang yang lurus, yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, kehidupan kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah, kemudian juga mendapat syafaat insyaallah. Mudah-mudahan di hari berbangkit nanti tiada syafaat yang lebih memberikan syafaat daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang memberikan syafaat kepada kita semuanya terhadap umatnya. Karena kerisauan Nabi ketika dia akan meninggalkan dunia, apa yang dia ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Kenapa? Karena umat yang akan ditinggalkan ini, dia tahu bahwa kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita, sehingga dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam ini diistimewakan. Itulah solat yang kita kerjakan ini, dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu adalah suatu keistimewaan yang telah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad, berikan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya ini melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam.
dan itu pun kita mungkin merasa berat melaksanakannya. Mudah-mudahan iman kita yang sudah tertanam ini, iman kita yang sudah kokoh ini, iman kita yang sudah betul-betul terpatri ini tidak akan goyang lagi. Tidak akan goyang lagi, dan kita benar-benar melaksanakan seruan-seruan ajaran anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya betapa banyak Allah mengajarkan, Nabi Muhammad juga memberikan peringatan kepada kita, memberikan pedoman kepada kita, memperbanyak doa-doa kepada Allahumma, kepada Allah mohon. Salah satu contoh doa yang selalu mungkin kita dengar dan kita baca, Allahumma lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba yang betul-betul melaksanakan Islam, yang betul-betul melaksanakan ajaran Islam, ya, betul-betul orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Wa imanana imanal mu'minin, ya, jadikanlah aku ini orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang mukmin, yang betul-betul beriman, bukan hanya sekedar di lisan saja. Inilah doa yang selalu dianjurkan. Wa salatana salatal khashiin, sehingga apabila kita melaksanakan solat yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan solat dalam kelalaian, dalam arti meninggalkan, banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah, mungkin dalam solat tersebut juga tidak tertib lagi, tidak ada tumakninah, sehingga solat itu tidak menjadi sempurna. Mari kita perbaiki solat kita, karena anjuran Rasulullah, selalulah kamu perbaikilah solatmu. Itulah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, pada tausiah subuh ini saya Burhanuddin selaku pimpinan Buletin Dakwah Islam As-Sofa Kota Dumai bersama wirid pengajian Persatuan Wirid Yasin Keluarga Datuk Penghulu Boyak yang berasal dari api-api yang berada di Dumai ini, mengucapkan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengikat ukhuwah Islamiyah kita dengan kokoh dengan siapapun, terutama dengan kaum muslimin dan muslimat tentunya. Apalagi daerah kita ini termasuk banyak dikunjungi dari berbagai macam etnis, berbagai macam suku. Ini menunjukkan bahwa orang Melayu itu adalah orang yang berjiwa besar, orang yang memiliki keramahan, orang yang memiliki budaya yang tinggi, orang yang memiliki masyarakatnya yaitu ramah tamah dan mau menerima suku bangsa apapun dengan toleran, dengan baiknya. Namun sebaliknya, orang-orang Melayu atau bangsa Melayu yang berada dimanapun juga akan suatu saat juga, jika ia diganggu, ya, jika ia terusik, jika ia dikhianati, kemarahan pun akan timbul. Inilah yang perlu kita jaga bersama-sama dalam menapak kehidupan ini, sehingga kita menjadi sebuah daerah wilayah yang betul-betul aman, sentosa, baldatun thayyibatun ghafur. Kemudian juga pada saat ini kita baru-baru ini sungguh viral dan hangat sekali kita dengar bahwa di wilayah Kepulauan Riau yang juga termasuk dalam dulu khasanah Tamadun Sultan Siak Sri Indrapura di Sumatera ini, salah satu Sumatera ini, saat ini ketenangan dan kenyamanan kehidupan masyarakat asli daerah tersebut terganggu. Terganggu oleh apa? Oleh adanya program pemerintah yang ingin merelokasi atau memindahkan masyarakat
dari kampung asli mereka kepada tempat yang dijanjikan oleh pemerintah akan dibuatkan rumah, namun berita ini masih belum simpang siur apakah benar rumah tersebut sudah dipersiapkan atau tidak. Kemudian juga masyarakat asli tempatan sepertinya sangat berat untuk meninggalkan kampung halaman mereka yang sudah bertamadun beratus tahun yang lalu sebelum Indonesia mereka, bahwa kampung tersebut, kampung-kampung tua tersebut, daerah tersebut adalah termasuk wilayah Kesultanan Kerajaan Siak Singapura, Kerajaan Lingga, Riau, Johor dulunya, menjadi tempat pusat pertahanan peperangan ketika Portugis dan penjajah Belanda datang. Namun setelah mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan untuk daerah ini, untuk kemerdekaan mereka, untuk kemerdekaan Indonesia juga, tapi kenapa saat ini kehidupan mereka mungkin terganggu oleh adanya program-program ini, program untuk relokasi pemindahan yang dijanjikan, di mana akan didirikan bangunan pabrik atau usaha bisnis. Mungkin perhitungannya adalah menjanjikan. Memang perhitungan bisnis itu sangat menggiurkan, namun ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, bahwa tamadun suatu daerah akan musnah, akan lenyap. Nah, kemudian juga masyarakatnya bagaimana setelah pemindahan tersebut? Apakah mereka hidup layak lagi? Apakah mereka bisa maju lagi bertamadun hidup? Apakah mereka mungkin hanya terbiarkan begitu saja sehingga orang lain yang maju di daerah mereka sendiri? Apakah kita mau begitu? Coba kita pertanyakan, kita punya kampung, kita punya tanah, lalu digarap orang lain, dimintakan dipindahkan, kemudian mereka mendirikan bisnis-bisnis yang begitu maju, sementara kita hanya melongo melihat. Ini tidak mungkin. Untuk itulah, mari saudara-saudaraku, sebagai saudara seiman seakidah, kita luruskan ini bersama-sama dalam ukhuwah Islamiyah demi tercapainya kesejahteraan negara yang baldatun thayyibatun ghafur yang kita janjikan. Kita tidak mau ada pengkhianatan terhadap orang-orang kita, terhadap kaum muslimin dan muslimat, terhadap orang-orang Melayu, di mana selama ini orang-orang Melayu banyak menyumbangkan daerah ini. Riau ini telah banyak menyumbangkan untuk daerah, di darat minyak, di laut minyak. Ada palm oil, ada minyak sawit, ada minyak minyak gas, oli, petroleum, yang selama ini sudah dieksploitasi sekian banyak untuk membantu daerah ini ke pusat, sehingga pusat menjadi lebih maju, daerah-daerah lain pun ikut maju menikmati daripada hasil tersebut. Sementara daerah Riau sendiri, masyarakatnya masih banyak yang tertinggal. Suku-suku pedalaman maupun suku-suku di desa-desa juga masih begitu-begitu saja. Ini perlu kita sadari dan kita teliti telah kembali bagaimana pemerataan pembangunan tersebut agar begitu terasa bagi masyarakat, agar penghasilannya betul-betul dinikmati, tidak hanya ada ketimpangan antara pusat dan daerah. Inilah yang diharapkan, dan jangan sampai kita khawatir akan terjadi nanti gap pemisah antara daerah, dan jika ini terjadi maka perpecahan akan terjadi. Untuk itu, pada tausiah singkat ini sedikit saya ambil hal-hal yang bersifat mungkin duniawi, karena sesungguhnya dunia ini juga akan mendukung amaliyah kita. Jika kita dalam keadaan miskin, jika kita dalam keadaan tidak berdaya, tidak dalam kepandaian atau dalam kepintaran menjadi orang yang bodoh, maka kita akan terus diperalat orang, maka kita akan terus dibodoh-bodohi orang lain atau bangsa lain, mereka yang sudah maju, sementara kita masih tertinggal. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala pun menganjurkan agar kita tidak bodoh anak turunan kita.
firman Allah, wal yakhshallazi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, dan hendaklah kamu jangan meninggalkan anak cucu kamu itu dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini, lemah ekonomi, lemah akal fikiran, lemah apa lagi? Lemah fisik. Inilah yang dianjurkan, yang diperintahkan Allah untuk kita selalu mentelaah itu kembali. Malah kita sama-sama bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kamu kepada jalan Allah dengan kebaikan, dan jangan tolong-menolong kepada hal yang buruk. Mungkin demikianlah tausiah singkat pada subuh hari ini. Diperbanyak maaf pada 19 September ya, kalau nggak salah 19 September 2023. Saya di sini mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan dalam tutur bahasa saya dalam menyampaikan ini. Ini adalah tugas daripada seorang dai, ataupun tugas saya sebagai pembawa, juga sebagai pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan dakwah-dakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, agar diri kita masing-masing, terutama diri saya, menyampaikan selalu berada dalam kebaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami syai'at, wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha salawat min khairatil jamil hayati ba'dal mamat, innaka sami'un qarib ujibu da'wati wa yaqdil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat wa antum khairur raziqin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma sihhati fi jasadina wa sihhati absarina wa sihhati fi qalbina wa sihhati fi aqlina, ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazis syaitan wa a'udzubika min yahdurun. Allahumma fansurna kaum muslimin fi Palestin, fansurna kaum muslimin fi Syria, fansurna kaum muslimin fi makanil akhar, fansurna kaum muslimin fi Indonesia, fansurna kaum muslimin fi Rempang, Batam, Riau. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua bapak kami, ya Allah. Pada saat ini kami mohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua bapak kami, dosa keluarga kami, anak cucu kami, dan kaum muslimin, muslimat semuanya, ya Allah. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami, ya Allah. Kami sesungguhnya ingin menjadi hamba yang selalu bertaubat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang selalu bertaubat kepadamu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kepada Engkaulah kami minta pertolongan dan minta ampun, ya Allah. Bukakanlah selalu pintu taubat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani kami, akal pikiran kami, pandangan kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah, sehatkanlah. Mulut kami yang berbicara, ya Allah, bicaralah yang baik-baik, ya Allah. Engkaulah yang memberikan lisan-lisan dan hati-hati yang baik terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan muslimat yang saat ini mungkin dijajah, saat ini diperangi, saat ini dizalimi di Palestina, kemudian di Syria, kemudian di daerah lain, ya Allah, termasuk di Indonesia. Saat ini kami, masyarakat muslim di Rempang, di Kepulauan Riau, mengalami juga, ya Allah, suatu pertikaian, ya Allah. Mudah-mudahan pertikaian ini tidaklah menjadi suatu yang
besar yang dapat merugikan diri kami dan bangsa ini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah daerah kami ya Allah daripada musibah dari manusia maupun musibah dari Engkau juga ya Allah yang berikan musibah tersebut ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masukkanlah kami dalam golongan orang yang beriman dan selalu bertaubat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.